الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Kepada seluruh para santri dan para santriwati dimanapun berada, yang semoga Allah panjangkan umur kita di dalam ketaatan, dan semoga kita senantiasa dipanjangkan umur kita di dalam ketaatan. Umur yang panjang ditambah ketaatan, maka itu merupakan salah satu bagian di antara bagian-bagian untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Tentunya kita paham sebagaimana yang saya sampaikan di series The Homeland of Sholihin, kita tidak memasuki surga bukan karena amal soleh kita, karena amal soleh kita apabila ditimbang tidak akan pernah sepadan, walaupun hanya dengan 1 inci pesona dan kenikmatan surga. Karena surga diciptakan dengan harga yang tidak bisa ditebus oleh manusia, yang makhluk yang melemah dan penuh dengan ketidakberdayaan. Tapi sesungguhnya pesona surga dari bukan hanya 1 sentinya, tapi seluas langit dan bumi itu hanya bisa ditebus ketika kita mendapatkan rahmat. Dan sesungguhnya rahmat itu bisa digapai dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, tawadhu yang kita kerjakan, rendah diri, memaafkan, dan seluruh ketaatan yang ada pada kehidupan kita, maka itulah yang menjadi syarat diterimanya kita untuk mendapatkan dan meraih rahmatnya Allah. Semoga kita termasuk orang yang meraih rahmatnya Allah. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini, sore ini kita berjumpa dan kita bertemu, kita bersua di majelis taklim ataupun majelis ilmu. Ini merupakan sebuah penawar sekaligus ini merupakan sebuah kekuatan, penawar dari kebodohan, karena kebodohan itu dekat dengan fitnah dan fitnah itu dekat dengan kekufuran. Ini juga sekaligus pula menjadi sebuah kekuatan untuk kita, karena berjalan pada zaman fitnah kalau kita tidak mendapatkan ilmu, sebagaimana pengembara, pendaki gunung yang naik ke atas gunung tetapi dia tidak mendapatkan pelita dan senter untuk menerangi setiap jalan tapak yang dia lewati. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah supaya dengan ilmu kita peroleh. Dengan ilmu orang akan memaafkan, dengan ilmu orang akan meridhoi apa yang Allah berikan pada hidupnya. Dengan ilmu akan tercipta selaksa kekuatan dalam kehidupan, sampai betul-betul terciptalah kebaikan dan samudra kebaikan di dalam kehidupan. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, dan semoga keberkahan itu datang mengalir dan membasahi kehidupan kita seiring sebagaimana hujan yang membasahi kehidupan tanah bumi yang kita pijak. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita mengharapkan segala kebaikan. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati. Apa yang antum bayangkan apabila antum selama 3 hari sampai 5 hari antum tidak mandi? Apa yang saya bayangkan kalau seorang saya Umar Mita sampai 10 hari saya tidak mandi? Pastinya akan kita menjumpai dan kita akan mendapati banyak hal. Kita menjadi bau, kita menjadi tidak nyaman didekati orang, orang juga tidak mau mendekati kita. Maka ketika melakukan banyak aktivitas juga terasa berat karena kita terasa lengket badan kita dengan keringat yang terus membasahi, mengering, membasahi, mengering. Dan itulah yang kita jumpai kalau kita berhari-hari tidak dalam kondisi mandi dan tidak dalam kondisi membersihkan diri. Mari saya membayangkan analogi ini. Kalaulah tubuh kita, badan kita, fisik kita, ternyata ketika tubuh kita dan fisik kita tidak mandi berakibat panjang, bahwasanya akan menjadi lengket, bahwasanya akan menjadi kotor, dekil, dan kegiatan apapun menjadi tidak nyaman kita lakukan. Bisa nggak kita membayangkan kalau yang kotor itu hati kita? Padahal hati itu adalah raja yang menjadi pemimpin dan komandan dari seluruh anggota tubuh yang lainnya. Itu terletak kepada kondisi hatinya kita. Kalau hati adalah seorang raja, hati adalah seorang komandan, dan hati seorang pemimpin, kalau dia dalam kondisi kotor, maka orang yang kotor biasanya mudah terkena bakteri, mudah terkena virus yang menyebabkan penyakit datang berlapis-lapis kepadanya ketika seseorang itu kotor dan seseorang itu tidak membersihkan dirinya. Sama pula dengan hati. Hati ketika tidak pernah diberikan porsi, tidak diberikan prioritas, akhirnya dia menjadi kotor karena tidak pernah disucikan, tidak pernah dibersihkan dengan air, ataupun pembersih yang lainnya menyebabkan. Itulah yang menyebabkan tidak berkualitasnya kehidupan kita. Hatiku kalau sudah kotor,
saya mungkin akan menjadi overthinking karena mikir ini, karena kondisi hatinya sedang tidak berada pada puncak primanya, sehingga akhirnya yang terpikirkan adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Hati saya kalau apabila kotor tidak bisa memberikan perintah kepada akal untuk berpikir ke depan, tetapi justru akan melakukan sesuatu yang kontraproduktif. Dan berbagai macam perkara negatif akan kita peroleh ketika hati kita keruh dan hati kita kotor. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Selaku penuntut ilmu, para penuntut ilmu mereka dituntut bagaimana dalam perjalanan mereka ketika menuntut ilmu. Maka para penuntut ilmu itu dituntut bagaimana para penuntut ilmu bukan hanya fokus membersihkan jasad dan fisiknya, tapi mereka harus membersihkan hatinya, harus membersihkan kalbunya dan jiwanya. Sadar atau tidak sadar, sesungguhnya hati dan kalbu merupakan anggota tubuh yang paling rentan untuk kotor dan keruh dibandingkan anggota tubuh yang lainnya. Sudah sering kan saya menyampaikan, jangan kita mengira bahwasanya wajah kita merupakan anggota tubuh yang paling sensitif untuk menjadi kotor. Jangan kita menduga bahwasanya tangan kita adalah merupakan anggota tubuh yang paling terkena paparan pertama kalau kotor. Bukan wajah kita, bukan tangan kita, tetapi hati kita lah yang paling rawan dan paling sensitif mendapatkan polusi jauh lebih cepat daripada wajah dan daripada tangan-tangan kita ketika di dalam kehidupan. Bisa jadi ada orang di dalam satu ruangan ber-AC di kantor yang begitu bagus, begitu menawan kantornya, tapi hatinya kotor dengan berbagai macam hal. Karena pergaulan, akhirnya hatinya merespon dengan polusi. Karena percakapan, karena apa yang dia scrolling, dari apa yang dia perlakukan dalam interaksi bersama komunitasnya, walaupun dia berada pada tempat yang bersih, harum, AC-nya dingin, tempatnya wangi, tetapi ketika dia mendengar ini, melihat itu, scrolling dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat, maka justru hatinya kotor walaupun penampilannya adalah bersih. Makanya ada tipe manusia antara fisik dengan hati. Tipe yang pertama, ada manusia yang fisiknya bersih, harum, tetapi hatinya kotor. Ada manusia yang kedua, bahwasanya penampilannya biasa, tetapi hatinya bersih. Hatinya bersih walaupun penampilannya biasa, bahkan terkadang mungkin kadang-kadang tidak sebersih dan tidak separlente yang pertama, tetapi hatinya bersih. Yang ketiga adalah orang yang hatinya bersih, penampilannya juga menawan, penampilannya juga baik dan wangi. Maka ini ada yang ketiga. Makanya yang menjadi fokus kita bukan penampilan, walaupun memperbaiki penampilan itu merupakan bagian dari kulturnya sunnah. Tetapi yang merupakan kewajiban kita adalah memperhatikan penampilan hati kita dan penampilan kalbu kita. Supaya ketika kita memperhatikan penampilan kalbu kita, maka kita bicara tentang komandan tertinggi dalam kehidupan kita. Dan komandan tertinggi itu adalah hati kita. Nah, itulah kenapa kita mempelajari materi Tazkiyatun Nafas.